Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Kardiana dari SMA Negeri 1 Bandung. Kali ini saya akan melaporkan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran fisika kelas 3 IPA semester 5 tahun pelajaran 2022-2023. Yaitu permasalahannya tetap saya menggunakan data survei yang bab 1 ya, tentang Google Form Assessment Diagnostik yang waktu sebelumnya, yang pada umumnya siswa menginginkan belajar fisika dengan praktikum. Ya, ini yang dulu pernah saya sampaikan. Nah, yang ini yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana cara siswa memahami pelajaran fisika pada materi pengisian dan pengosongan kapasitor, sehingga siswa mampu membuat dan membaca grafik dari data percobaan, pengisian dan pengosongan kapasitor, serta siswa dapat mempresentasikan hasil praktikum secara kelompok. Seperti ini. Jadi yang saya harapkan mereka bisa membuat grafik dan menyampaikannya di kelas, mempresentasikan bagaimana hasil data praktikum yang didapat pengisian dan pengosongan kapasitor. Ini contoh salah satu yang saya buat dan saya jelaskan ke anak-anak saya. Nah, ternyata kalau saya ajarkan seperti ini hanya dapat informasi. Nah, sekarang bagaimana cara mereka membuat dan mempresentasikannya. Nah, akar permasalahan jadi mencari cara kegiatan KBM yang efektif agar siswa dapat memahami pelajaran fisika pada materi listrik statis sekarang melalui praktikum, pengisian dan pengosongan kapasitor, dan mempresentasikan hasil praktikum atau percobaan secara kelompok. Sedangkan alat dan bahan percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor itu di sekolah saya terbatas. Banyak alat-alat yang rusak yang tidak mungkin digunakan, sehingga nanti jadi permasalahan anak-anak bagaimana cara membaca alat ukurnya. Nah, di sini saya menggunakan virtual lab agar mempermudah anak-anak untuk melakukan percobaannya di kelas, bukan di rumah sekarang, tapi di kelas. Ini juga saya menggunakan YouTube, bagaimana cara menyusun prakteknya dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa tidak meraba-raba lagi, cukup dengan saya memberikan YouTube bagaimana pengisian dan pengosongan kapasitor seperti ini. Lanjut, di sini alternatif solusinya, satu saya memberikan program virtual lab dan program lainnya di Google Drive untuk kebutuhan siswa praktikum dan pelaporan hasil praktikum ya. Ini ada virtual lab, kemudian saya memiliki Google Drive ya, ini isinya adalah ya kebutuhan mereka ya. Kemudian saya menggunakan WhatsApp untuk yang menyampaikan informasi-informasi tentang apa sih yang akan kita praktekkan. Nah, praktikumnya dan presentasi sekarang itu praktikum di kelas. Kemudian saya juga memberikan contoh tadi pengisian dan pengosongan kapasitor melalui YouTube, sehingga anak-anak bisa mengikuti arahan dari kita, atau yang masih ragu atau tidak tahu mungkin mereka bisa mengikutinya ya dari YouTube seperti ini yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, hasil pemecahan masalah bahwa setelah mengevaluasi LKPD 2.2 yang saya berikan ya, yang sudah diisi oleh siswa secara kelompok, dapat menyimpulkan ya permasalahan ada pemecahan masalah yang dialami siswa. Satu, pada umumnya siswa memahami pengisian dan pengosongan kapasitor melalui praktek virtual. Jadi dengan virtual mereka memahami, oh pengisian seperti ini, pengosongan seperti itu, dan lain sebagainya. Kedua, dari hasil praktik virtual, siswa dapat membuat grafik dari hasil percobaan pengisian pengosongan kapasitor dengan baik. Ya, jadi dua nih, pengisian dan pengosongan kapasitor dengan baik. Yaitu dengan media saya gunakan Excel, kemudian saya juga menggunakan spreadsheet ya di Google di Google yang biasa digunakan itu. Ya. Keempat, siswa mampu menyimpulkan dari grafik percobaan, pengisian dan pengosongan perbedaan waktunya dengan sangat baik. Itu yang saya dapatkan ketika saya memeriksa hasil LKPD siswa-siswa secara kelompok tadi. Itulah, ini contoh-contohnya
Ini hasil laporan pemecahan masalah. Anak-anak bisa menyampaikan, mempresentasikan. Ini laporan-laporannya ketika sudah melakukan percobaan, dikumpulkan. Saya mendapatkan kesimpulan yang tadi. Jadi pada umumnya mereka memahami pengisian dan pengosongan kapasitor. Bentuk grafiknya itu grafik yang dihasilkan itu adalah eksponensial. Mereka tahu bagaimana cara menjelaskan eksponensial sehingga pengisian dan pengosongan kapasitor mereka pahami dengan baik. Seperti ini. Ini dia waktu mereka sedang membuat atau melakukan eksperimen ya percobaan dan percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor seperti ini. Jadi di laboratorium, jadi mempresentasikannya juga di dalam kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan seluruh ya guru-guru fisika agar dapat memberikan yang terbaik bagaimana cara mengajarkan fisika di hadapan anak-anak. Begitu saja. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.